Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu sekalian, peserta online maupun offline. Selamat datang pada acara, seminar, dan juga webinar mengenai Manpower Law and Employment Dispute Resolution yang diadakan oleh Surya Cipta bersama dengan Adkolo secara hybrid, yakni offline di Gedung The Manor Surya Cipta Square, Karawang, dan online melalui platform Zoom. Baik, sebelum kita memulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu para pembicara kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Rida dari Surya Cipta sebagai MC dan juga moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Baik yang terhormat Bapak Indra Wicaksana selaku Senior Manager Marketing Surya Cipta, Bapak Morales Sundusing selaku Legal Counsel Adkolo, dan yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar yang hadir baik secara offline maupun online. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa pada pagi hari ini kita akan membahas terkait hukum ketenagakerjaan. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa semenjak disahkannya UU nomor 13, maksudnya UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, jadi beberapa aturan dalam hukum ketenagakerjaan ini telah mengalami perubahan. Dan salah satunya nanti akan kita ulik lebih dalam, itu terkait ketentuan perjanjian kerja. Nah, lalu apabila kita membahas juga terkait konteks ketenagakerjaan, terutama konteks dalam perjanjian kerja, itu pasti langsung berhubungan antara perusahaan dengan pekerja ya. Maka peluang adanya perselisihan antara perusahaan dan juga pekerja itu juga akan lebih besar. Oleh sebab itu, sebagai perusahaan dan pengelola perusahaan, Bapak dan Ibu, mungkin membutuhkan informasi terkait hal tersebut, bagaimana kita bisa mengurangi atau mengantisipasi apabila terjadinya perselisihan tersebut atau sengketa tersebut. Nah, nantinya kita akan bersama-sama mempelajari hal tersebut dengan Bapak Morales Sundusing yang akan menjelaskan langsung secara lebih lengkap. Dan mungkin dari rekan-rekan tenan juga penasaran Adkolo itu apa? Jadi Adkolo adalah salah satu partner terbaru dari Surya Cipta Center of Information atau SCI, dan Adkolo ini sudah didirikan sejak tahun 2008 dan merupakan firm hukum dengan berbagai layanan yang lengkap. Jadi Bapak dan Ibu mungkin bila memiliki permasalahan terkait Manpower Law dan semacamnya bisa langsung saja berbincang-bincang dengan teman-teman dari Adkolo seperti itu, atau bisa langsung mengecek website dari Adkolo. Begitu. Baik, ada pun susunan acara pada pagi hari ini, itu nanti sesi pertama ada pembukaan acara yang sudah saya buka, lalu ada sesi kedua presentasi materi langsung dari pembicara, sesi ketiga adalah tanya jawab, dan sesi keempat adalah penutup. Nah, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, saya ingin menginformasikan jika di antara Bapak dan Ibu yang join secara offline sudah memiliki pertanyaan, bisa langsung saja menuliskan pertanyaan Anda pada fitur Q&A di bagian bawah layar Anda dengan format nama, perusahaan, dan juga pertanyaan Anda. Dan nantinya pertanyaan Bapak dan Ibu akan saya bacakan pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Seperti itu. Baik Bapak dan Ibu peserta webinar yang kami hormati, kita akan segera memulai acara pada pagi hari ini. Dan untuk mengawali acara di pagi hari ini, kami mempersilahkan kepada Bapak Indra Wicaksana, selaku Senior Manager Marketing Surya Cipta, dan juga perwakilan dari Surya Cipta untuk dapat memberikan kata sambutannya kepada Bapak Indra Wicaksana. Kami persilahkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama pagi hari ini untuk menambah wawasan dalam webinar yang bertajuk Manpower Law and Employment Dispute Resolution. Terima kasih atas ketersediaan partner kami, Bapak Morales dari Adkolo, serta Bapak Ibu yang peserta yang telah hadir di ruangan ini, serta maupun yang hadir secara online.
Seperti kita ketahui, semenjak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, tentu ada dampaknya terhadap ketenaga kerjaan, terutama dalam klasternya yang tersendiri. Tentunya banyak hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Salah satu yang menjadi perhatian dari tenan-tenan kami di kawasan Surya Cipta adalah perjanjian kerja. Hal ini dianggap krusial karena menyangkut hubungan langsung antara perusahaan dengan karyawan, terutama mengingat banyaknya jumlah pekerja pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan kami. Jika tidak dikelola dengan baik, perjanjian kerja ini dapat berpotensi menimbulkan risiko hubungan industrial. Oleh sebab itu, perusahaan perlu mengetahui secara detail terkait perkembangan aturan serta ketentuannya sesuai undang-undang yang berlaku saat ini. Surya Cipta Surabaya sebagai pengelola dua kawasan industri, yaitu Surya Cipta City of Industry dan Subang Metropolitan, selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik bagi para pelanggan. Melalui seminar ini, kami berkolaborasi bersama para partner yang kompeten di bidangnya, seperti Apollo, dan kami berharap dapat selalu memberikan informasi serta pengetahuan yang bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam menjalankan operasional perusahaan di saat ini maupun di masa yang akan datang. Terima kasih dan selamat mengikuti seminar di hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Indra Wicaksana atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan langsung memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi. Tapi sebelumnya, pihak Adkolo akan memberikan dulu kata sambutannya yang akan diwakilkan langsung oleh Bapak Morales Sundusing selaku kolega konsul Adkolo, dan langsung akan dilanjut pemaparan materi oleh beliau. Baik, kepada Pak Morales Sundusing, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Rida, Pak Indra, terima kasih. Saya ulang, terima kasih Pak Indra, Bu Rida atas kesempatannya telah mengundang Adkolo dalam kesempatan kali ini untuk sedikit berdiskusi bersama Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang hadir di sini maupun yang telah bergabung bersama kami secara online. Mungkin tadi Bu Rida juga sempat sudah menjelaskan terkait apa itu Adkolo gitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya dalam pembukaan sedikit ini sebelum kita masuk ke materi hanya mau menyampaikan sepatah dua patah kata adalah kita sudah menjalin kerjasama yang dengan jangka waktu yang cukup panjang ya Bu Rida dan Pak Ivan ya. Mungkin kedepannya kami berharap bisa membantu Bapak Ibu sekalian jika memang ada permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi, tidak hanya sebatas dari employment law ya, tidak hanya dari sudut pandang ketenagakerjaan, karena tadi sebagaimana sudah disampaikan di awal, kami firma hukum ini seperti butik firm gitu ya Bapak Ibu sekalian, kita punya beberapa practice group di dalamnya. Kira-kira seperti itu aja. Kami berharap kedepannya bisa lebih sering bertemu Ibu Rida, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini maupun berkesempatan bertemu dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang telah bergabung secara daring untuk acara hari ini. Mungkin selanjutnya saya langsung masuk ke materi yang akan coba kita bahas hari ini Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini saya Morales Sundusing Bapak Ibu dari salah satu senior associate di Adkolo. Kebetulan saya berfokusnya di hukum ketenaga kerjaan. Selain itu memang saya juga tergabung dalam practice group dispute resolution, tapi untuk hari ini kita fokusnya membahas terkait dengan hukum ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, next. Nah, ini tentang kami, mungkin bisa di next saja. Nah, ini Bapak Ibu, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa di Adkolo praktis areanya ada beberapa, tapi mungkin yang kalau kita bisa sampaikan core utama dari kami mungkin lebih banyak pekerjaan-pekerjaan korporasi, baik itu dari sudut pandang daily
bisnis daily activity ya, ke hukum sehari-harinya maupun transaction, M&A. Salah satu core bisnis kami juga untuk industri pertambangan, juga ketenaga kerjaan dan litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa, baik itu arbitrase maupun mediasi. Kira-kira seperti itu terkait ke Adkolo. Mungkin bisa dilanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sekilas tentang saya, karena tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu sekalian. Saya Morales Hundusing, saya advokat, member Pradi, juga saya tergabung dalam Asosiasi Konsultan Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia. Ini juga ada email saya, mungkin kalau misalnya nanti diskusi kita terhalang dengan kendala waktu gitu ya Bapak Ibu sekalian, Bu Rida, Pak Indra, mungkin bisa langsung menghubungi saya, atau juga mungkin bisa melalui SCI ya, baru nanti kita arrange bagaimana kita berdiskusi lebih lanjut. Kira-kira seperti itu aja pembukaan dan perkenalan dari saya. Mungkin kita selanjutnya masuk ke dalam agenda hari ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini terlihatnya agak padat dengan waktu yang mungkin tidak terlalu lama ya. Mungkin saya coba nanti agak percepat agar setidaknya kita bisa membahas hal-hal yang ada di dalam agenda kita hari ini. Kita akan mulai dari yang standar dulu Bapak Ibu sekalian. Kita pemanasan, nanti kita tahu dasar hukumnya apa sih kira-kira yang sekarang dipakai, lalu ada jenis hubungan kerjanya, lalu ada klausula-klausula apa saja sih yang di dalam hukum tuh paling tidak ada dalam penyusunan perjanjian kerja. Karena saya sempat ngintip nih Bapak Ibu sekalian, untuk pesertanya banyak dari personalia gitu ya. Mungkin ada poin-poin penting yang setidaknya ada dalam perjanjian kerja. Nanti setelah kita tahu apa yang harus diperhatikan dalam penyusunannya, nanti kita akan melihat kira-kira kenapa sih harus dibikin sedemikian rupa, apa sih yang bisa jadi masalah gitu ya. Nanti kita masuk ke dalam sengketanya gitu ya. Dan yang berikutnya kita akan bahas terkait dengan mungkin masalah yang sangat sering terjadi kalau kita baca berita gitu ya, terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja itu apa sih, dan sebenarnya boleh atau tidak gitu ya. Dan kalau memang terpaksa sampai ke perselisihan, kira-kira caranya tuh seperti apa untuk penyelesaiannya, lalu kita juga akan sampai ke resiko yang perlu diperhatikan, kenapa jangan sampai ada perselisihan, lalu bagaimana cara mitigasi risikonya. Mungkin terakhir kita bisa, ini mungkin opsional ya Bapak Ibu, kira-kira kalau pertanyaannya banyak, kita nanti diskusi saja. Kalau misalnya pertanyaannya mungkin tidak terlalu banyak, saya sudah menyiapkan rancangan seperti template gitu ya, untuk perjanjian kerja. Mungkin kita bisa discuss kira-kira sudah bagus atau belum, atau ada di titik mana yang harus diperbaiki atas rancangannya itu. Kira-kira itu agenda kita untuk hari ini Bapak Ibu sekalian. Semoga ada yang bisa dipetik dari diskusi kita hari ini. Nah, ini terkait dasar hukumnya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini singkat saja. Saya menyampaikannya bahwa hukum tenaga kerja di Indonesia ini sebenarnya kalau kita bahas satu-satu, buat satu slide dasar hukumnya aja ini akan banyak sekali Bapak Ibu sekalian ya. Cuman ini yang mungkin sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi dengan Bapak Ibu sekalian sebagai personalia gitu ya. Mungkin yang pertama adalah tentu, walaupun sudah tadi disampaikan oleh Pak Indra dan Bu Rida, Undang-Undang Tenaga Kerja kita sudah diubah sebagian dalam Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, tapi secara garis besar masih banyak peraturan yang tetap berlaku yang belum diubah dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan tahun 2003 ini ya. Lalu kita juga nggak bisa jauh dari Undang-Undang tentang penyelesaian perselisihannya di Undang-Undang 2004, lalu tadi Undang-Undang Cipta Kerja salah satu klasternya saja, dan sebenarnya ada 4 peraturan pelaksana peraturan pemerintah dari nomor 34 sampai 37 ya, terkait dengan peraturan pelaksana di Cipta Kerja itu. Tapi yang paling erat kaitannya lagi mungkin untuk pembahasan hal ini saya sampaikan ada di PP 35 2021 dan PP 36. Ini
di luar dari peraturan-peraturan terkait ketenaga kerjaan yang lain yang sangat banyak Bapak Ibu sekalian, baik itu Permenakernya gitu ya, baik Permenaker nanti terkait dengan THR punya aturannya sendiri, Permenaker terkait dengan upah minimum ada aturannya sendiri. Jadi apa yang mungkin Bapak Ibu sekalian yang di sini lihat dan di secara online lihat bahwa ini hanya secara gambaran umumnya saja gitu. Maaf. Nah, ini kita lanjut ke jenis-jenis hubungan dalam ketenagakerjaan. Kita hubungan kerja itu secara garis besar Bapak Ibu sekalian, ini saya mohon izin agak cepat, bahwa terlepas dari bahasanya mungkin sehari-hari kita sering dengar ada pegawai kontrak, gitu, pegawai magang, dengan pelatihan kerja, karyawan tetap gitu ya. Mungkin itu bahasa-bahasa sehari-hari yang sering kita dengar nih Bapak Ibu sekalian. Tapi secara garis besar kalau kita ngomongin aturan hukumnya, sebenarnya hubungan kerja itu hanya terbagi dua Bapak Ibu sekalian. Perjanjian kerja waktu tertentu PKWT dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu PKWTT. Di mana kalau tertentu berarti waktunya tertentu nih, ada batas waktunya. Kapan sih selesainya gitu ya. Sedangkan secara sederhana waktu tidak tertentu ya yang sering kita dengar sehari-hari adalah ya karyawan tetap gitu ya. Jadi tidak terbatas pada ini proyek selesainya kapan gitu ya. Mungkin kalau dia adalah kontraktor gitu ya. Atau dia selesainya dalam jangka waktu sekian waktu atau setelah bangunannya jadi pekerjaannya selesai. Nah, itu bukan itu. Kalau PKWTT berarti semenjak dia pekerjakan, dia selesainya nanti belum ada yang tahu gitu ya. Antara dia mengundurkan diri atau di PHK atau dia meninggal dunia, itu pengertiannya. Kira-kira seperti itu aja Bapak Ibu untuk jenis-jenisnya. Nah, ini terkait dengan perjanjian kerjanya. Jadi walaupun dia diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu tadi maupun perjanjian waktu tidak tertentu, hukum ini sudah mengatur terkait dengan klausula-klausula yang harusnya ada dalam perjanjian kerja. Jadi ini dalam tanda kutip terus digarisbawahi adalah yang harusnya ada. Jadi kalau misalnya diatur lebih dari ini tidak masalah gitu. Mungkin Bapak Ibu yang personalia punya template-nya sendiri gitu ya dalam penyusunan perjanjian kerja, kantornya punya standar sendiri, itu tidak masalah. Tapi setidaknya hal-hal ini harus ada dalam perjanjian kerja agar memitigasi resiko ke depannya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Mungkin kita bahas sekilas satu persatu. Yang pertama harus ada nama, alamat, dan jenis usaha. Ini berarti dari sudut pandang si pemberi kerja. Pemberi kerjanya ini harus jelas siapa, apakah PT-nya kah, atau persorangan-persorangan kah, atau CV, atau apapun gitu ya. Dan ini harus jelas alamatnya di mana, karena nanti berkaitan dengan klausul yang lain yaitu tempat pekerjaan. Paling tidak terkait dengan siapa pemberi kerjanya harus disebutkan dengan jelas, karena kalau cari ada masalah berarti yang dicari pemberi kerjanya ini gitu ya. Lalu dari sudut pandang pekerja juga harus jelas. Nah, misalnya harus ada namanya, umur, alamat pekerja, tapi ini hanya dalam artian bukan style menulisnya harus kayak gini Bapak Ibu. Jadi enggak Bapak Ibu sekalian pada saat membuat peraturan perjanjian kerja bukan berarti nama Morales umur misalnya 30 gitu, bukan seperti itu. Bisa jadi kalau template-nya adalah lahir tahun sekian, ya itu tidak diatur dalam perjanjian dalam peraturannya, tapi paling tidak harus ada terkait dengan identitas si pekerja. Lalu terkait dengan jabatan dan jenis pekerjaan, ini harus disebut secara jelas karena nanti juga bisa kalau tidak jelas dan jenis pekerjaannya apa, nanti bisa berpotensi juga risiko ke depannya gitu ya. Jika memang misalnya dipermasalahkan sama si pekerja tersebut, nanti jabatannya misalnya adalah manajer keuangan gitu ya, ternyata itu ditulisnya hanya itu, tapi di dalam faktualnya nanti dia mengerjakan yang lain. Nah, itu hal-hal seperti itu nanti bisa jadi resiko juga di kemudian hari kalau si pekerjanya mempermasalahkan tersebut gitu ya. Lalu juga tempat pekerjaan harus jelas, apakah misalnya perusahaan Bapak Ibu memang berada di lokasinya di SCI di Surya Cipta gitu ya, tapi ternyata punya cabang-cabang lain juga gitu, ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di mana gitu ya. Nah, ini harus jelas karena nanti akan
jika tidak ditulis secara rinci dalam perjanjian kerja nanti bisa bermasalah gitu ya. Menafsirkannya si pekerja ini menganggap dia akan bekerja di daerah Surya Cipta karena dia diinterview di sini, padahal perusahaan menganggapnya mau menempatkan di tempat lain gitu. Ini jadi harus diatur. Nah, selanjutnya terkait dengan upah dan cara pembayarannya. Besaran upah ini secara peraturan hanya mengatakan bahwa adanya upah minimum. Nah, apa yang diatur dalam prinsip dasar yang diatur dalam peraturan tatanan hukum ketenaga kerjaan di Indonesia bahwa secara sederhananya saya sampaikan begini. Kalau diberikan lebih dari apa yang diatur itu tidak apa-apa. Tapi kalau diberikan lebih sedikit itu yang tidak boleh. Jadi hampir semua peraturan di ketenaga kerjaan kita tuh seperti itu gitu ya. Nah, cara pembayarannya juga harus diatur secara rinci Bapak Ibu. Apakah termasuk dibayarkannya tanggal berapa, dibayarkannya setiap akhir bulan kah, setiap tanggal 25, tanggal 1, tanggal 5, itu tidak apa-apa. Selama diatur secara rinci di dalam perjanjian kerja. Karena kalau tidak, ini juga bisa jadi potensi perselisihan. Nanti kita sampai ke perselisihan adalah karena nanti pesertanya menganggap teman-teman saya semua yang lain kerja gajian tanggal 1, tanggal 25 gitu ya misalnya. Ternyata peraturan perusahaan punya kebijakannya mau mentransfer gaji setiap tanggal 15 gitu. Jadi nanti akan ada potensi dispute di sana. Karena apa? Karena nanti kalau pemberi kerjanya terlambat memberikan upah, ini juga akan ada konsekuensi hukumnya gitu. Nah, ini terkait dengan upah, lalu dengan syarat kerja, terus jangka waktu perjanjian, ini juga harus secara jelas diatur karena kapan mulainya, bisa jadi dia tanda tangan kontrak hari ini gitu ya Bapak Ibu sekalian, tanda tangan perjanjian kerja hari ini, tapi padahal untuk berlakunya bulan depan gitu, karena mungkin ada proses hiring segala macam, proses pindahan, tapi perusahaan baru mau menghitung waktu kerjanya itu per tanggal bulan depan misalnya. Ini kan dimungkinkan. Jadi kalau misalnya itu tidak diatur, nanti multitafsir lagi, si pekerjanya menganggap saya udah tanda tangan hari ini, saya pekerja di sini dong hari ini gitu ya. Tapi pada kenyataannya tidak begitu. Hal-hal seperti ini harus diatur secara rinci untuk meminimalisir multitafsir ini tadi ya, karena meskipun diatur secara rinci sekalipun ya Bapak Ibu sekalian, karena ini kan baru klausula standar yang diatur di undang-undang, bisa jadi mau ditambahkan klausula lain, misalnya klausula kerahasiaan gitu, itu kan tidak diatur nih dalam peraturan ketenaga kerjaan, tapi dengan alasan kebebasan berkontrak, para pihak ini boleh saja menambahkan hal-hal yang mau ditambahkan yang lainnya, misalnya ternyata dia kerjanya terkait dengan IT apa atau intellectual property apa yang sangat rahasia gitu ya, dan memerlukan pengamanan yang lebih di sana. Jadi jangan sampai setelah saya kerja di sini 1 tahun dia nanti pakai teknologinya di perusahaan lain misalnya gitu. Nah, ini hal-hal seperti itu bisa ditambahkan di dalam perjanjian kerjanya, bisa conditional gitu, mungkin bahasa kerennya gitu kalau saya sampaikan, bisa tailor made lah gitu, bisa di request seperti apa, tapi paling tidak apa yang Bapak Ibu sekarang lihat di layar ini adalah hal-hal yang standar, yang paling tidak kalau mau sesimpel ini begini aja gitu. Jadi harus ada tanda tangannya, tanggalnya kapan, syaratnya nih orang harus kerja, tugas pokok fungsinya apa, ini harus diatur secara rinci di bagian awal. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya juga ada beberapa hal yang menjadi catatan karena ini bukan semua, tapi ini dalam pengalamannya biasanya hal-hal ini yang mungkin bisa jadi masalah karena mungkin dianggapnya aman-aman saja lah gitu ya. Nah, memang dalam hukum tenaga kerja ini secara logika sederhananya adalah semuanya hanya akan jadi aman-aman saja sampai dengan adanya masalah. Kenapa saya bilang begitu? Karena misalnya gini, Bapak Ibu banyak yang personalia atau sekarang ada business owner di sini gitu ya. Begitu si pekerja ini disodori kontrak gitu ya, padahal kontraknya dianggap bermasalah atau tidak sesuai hukum. Si pekerja ini karena dia butuh pekerjaan, dia hanya secara nature dia akan tanda tangan dulu. Yang penting dapat pekerjaan, dapat upah gitu ya.
Tapi sewaktu-waktu nanti bermasalah di belakang, kalau kontraknya tidak dibuat secara baik dan benar gitu atau menyalahi aturan, itu yang akan menjadi resiko untuk si pemberi kerjanya. Katakanlah gini, saya pengangguran gitu ya misalnya. Lalu upah minimumnya adalah katakan 4.500.000. Tapi dari perusahaan bilang ini upahnya kerjanya 4,2. Bapak Ibu mau kerja nggak di sini gitu kan ya. Sebagai orang yang butuh pekerjaan, secara nature saya akan tanda tangan saja gitu. 4.200.000 atau saya nggak punya kerja. Pilihannya kan seperti itu. Dia tanda tangan, bekerja, sewaktu-waktu nanti diatur udah 4,2, diaturnya dia PKWT lagi. Padahal dia misalnya karyawan keuangan gitu ya. Keuangan ini kan sesuatu bukan yang temporer ya. Perusahaan itu bukan pekerjaan yang sekali selesai, yang tahu kapan selesainya. Keuangan ini adalah hal-hal yang selalu ada. Nah, karena saya butuh pekerjaan itu gitu ya, saya terima aja dulu gitu. Tapi sewaktu-waktu saya tiba-tiba dalam tanda kutip mau diakhiri kontraknya, wah hati-hati juga nih perusahaannya gitu kan. Karena PKWT yang nggak dibuat sesuai aturan hukum, secara hukum, demi hukum bahasanya seperti itu, demi hukum berubah menjadi PKWTT. Nah ini yang harus, beberapa hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian dalam penyusunan kontrak gitu. Jangan merasa si orang sudah tanda tangan, udah setuju, nggak bisa jadi ada masalah, nggak kayak gitu. Jadi ada konsekuensi hukumnya apabila dibuat tidak sesuai dengan aturan main yang ada dalam hukum tenaga kerja. Nah, ini ada beberapa hal bahwa perjanjian kerja baik tadi yang PKWT maupun PKWTT secara perjanjian, mungkin kalau yang berlatar belakang hukum, teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah familiar bahwa perjanjian itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis gitu ya. Tapi khusus untuk perjanjian kerja waktu tertentu, hukumnya sudah ngomong harus dibuat secara tertulis. Jadi kalau misalnya personalianya bilang, oke, Bapak selesai 3 tahun lagi ya, gitu ya. Nah itu tapi lisan aja nggak dituangkan dalam perjanjian kerja, ya pekerjanya kerja-kerja aja gitu, aman gitu kan, dia kerja dapat upah bulanan 3 tahun lagi, begitu Bapak Ibu sekalian mau mengakhiri, oh nanti dulu, mana buktinya saya pada saat itu dipekerjakannya waktu tertentu gitu ya. Dia bisa beranggapan berdalih bahwa enggak kok saya pada saat itu PKWTT gitu. Nah hal-hal seperti ini yang perusahaan harus antisipasi di depan gitu, bukan di belakang. Syukur-syukur kalau selama 2 tahun ternyata dia dapat pekerjaan lebih bagus, baru dia resign sendiri gitu. Mungkin itu nggak jadi masalah. Tapi kalau jadi masalah adalah begitu waktunya habis, ternyata pada saat itu hanya lisan, tidak dibuat secara tertulis, tidak PKWT-nya tidak didaftarkan karena amanatnya harus didaftarkan gitu ya. Nah ini bisa jadi masalah. Yang berikutnya perlu diperhatikan mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang kantornya di SC Surya Cipta ini banyak perusahaan-perusahaan asing gitu misalnya, atau mempekerjakan karyawan asing, atau bahkan pekerjanya sebenarnya pekerja Indonesia, tapi perusahaan punya standar apapun pakai bahasa Inggris gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan sebenarnya dalam Undang-Undang Tenaga Kerja kita udah dikatakan bahwa perjanjian kerja itu memang boleh dibuat 2 bahasa, mau bahasa dengan bahasa Mandarin, dengan bahasa Jepang, dengan bahasa apapun boleh, tapi harus ada bahasa Indonesianya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat yang dipakai bahasa Indonesianya saja gitu. Tapi Pak Morales banyak kok perusahaan-perusahaan yang pakai bahasa Inggris template-nya gitu ya. Tetap kerja-kerja aja kok nggak ada masalah. Betul, pada saat ini nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya mau dipermasalahkan di kemudian hari misalnya gitu ya, entah dari sudut pandang mau dianggap peraturan ini tidak pernah ada, null and void misalnya gitu ya, atau perjanjian ini apa gitu ya. Karena kalau nanti udah pakai sambung pengacara bisa idenya macam-macam nih Bapak Ibu sekalian nih. Tapi lebih alangkah baiknya karena ini udah amanat undang-undang bahwa harus ada bahasa Indonesianya, dan kalau ada perbedaan bahasa Indonesia yang dipakai, maka saya sarankan perjanjian kerjanya ini paling tidak kalau mau dibikin 2 bahasa atau 3 bahasa, bahasa Indonesia itu harus ada. Terus selanjutnya terkait dengan ini perjanjian kerja syarat subjektif dan objektif, ya ini juga standar. Sebenarnya kalau dari sudut pandang hukum adalah hal yang apa namanya biasa terjadi gitu, sudah sehari-hari lah gitu. Perjanjian itu harus ada lulus syarat subjektif dan objektif, berarti harus
subjektifnya tuh kedua orang duanya ini harus sepakat gitu ya. Sepakat itu ditandai dengan tanda tangan dan dengan cakap gitu ya. Cakap ini seperti apa? Misalnya kalau dari perorangan mungkin cakapnya ya saya sudah dewasa dan lain sebagainya gitu ya. Sedangkan dari sudut pandang perusahaan, cakapnya ini yang apakah perusahaannya ini misalnya dalam bentuk PT yang menandatangani adalah orang yang memang punya kapasitas untuk itu gitu ya. Misalnya apakah direktur, apakah sudah ada kuasa, diberikan kuasa kepada bagian personalia, ataukah bentuknya delegasi, atau apa, paling tidak harus sudah ada underlying documents lain yang bisa membuat orang yang menandatangani atas nama perusahaan ini memang punya kapasitas untuk itu. Terkait selanjutnya terkait dengan syarat objektif, yaitu terkait dengan adanya pekerjaannya gitu ya. Pekerjaannya, adanya perintah gitu, adanya pekerjaan dan tidak bertentangan dengan hukum. Jadi nggak boleh misalnya, ini mungkin udah cukup obvious ya, misalnya mempekerjakan kurir untuk antar narkoba gitu. Jadi itu kan narkobanya nggak boleh. Jadi itu tidak boleh menjadi pekerjaan gitu. Jadi ini dari sudut pandang syarat objektifnya. Karena apa? Kalau syarat subjektifnya tadi yang di awal saya sampaikan tidak terpenuhi, maka nanti konsekuensinya dapat dibatalkan gitu. Jadi entah pekerja maupun perusahaannya sewaktu-waktu bilang, wah ini dulu yang tanda tangan cuman staf HRD nih, nggak ada underlying documents-nya, berarti ini perjanjian sebenarnya nggak pernah ada nih, gitu ya. Nah itu kan daripada nanti perlu effort untuk berargumen seperti itu, jadi dari awal harus sudah orang yang cakap. Nanti konsekuensinya bisa dibatalkan. Kalau syarat objektif apa? Kalau syarat objektif berarti kalau tadi misalnya anggap yang paling gampang ya, kita nggak berandai-andainya adalah kurir antar ganja gitu misalnya, antar obat terlarang, maka konsekuensinya adalah batal demi hukum. Jadi dianggap itu perjanjian sama sekali dari awal nggak pernah ada gitu. Jadi nggak bisa tuh nanti dipermasalahkan, gugat ke pengadilan, misalnya gugat ke pengadilan, dia nggak perlu dipecat, pekerjaannya apa? Pekerjaannya antar narkoba. Nah, itu kan udah pasti nggak bisa jadi objek sengketa juga gitu ya. Nah, ini juga yang sering banyak dalam tanda kutip diselewengkan, padahal secara aturan sudah sangat jelas Bapak Ibu. Jadi kalau masa percobaan itu diperbolehkan dalam undang-undang kita, tapi diperbolehkannya hanya 3 bulan itu maksimal. Itu pun hanya boleh dilakukan kepada PKWTT, kepada karyawan tetap. Jadi kalau karyawannya kontrak, katakanlah kontraknya 6 bulan gitu, atau kontraknya katakanlah 4 tahun. Lama kan sebenarnya, tapi dia harus melewati masa percobaan dulu 3 bulan, probation gitu ya. Atau bahkan karyawan tetap, tapi probationnya 6 bulan di atas 3 bulan. Hal-hal seperti ini di dalam praktek yang memang banyak terjadi dan ya lolos-lolos aja gitu ya. Kalau mau di challenge bisa kok Pak, teman saya kerja di sini percobaannya 6 bulan, betul. Tapi kalau misalnya si pekerjanya pada saat itu mau mempermasalahkan, ya yang posisi dirugikan adalah perusahaan. Karena apa? Karena aturannya sudah jelas. Kalau perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat tidak sesuai aturan hukum, maka konsekuensinya balik lagi saya tekankan dapat demi hukum berubah jadi PKWTT. Jadi itu walaupun nanti prosesnya tetap harus ada proses entah melalui pengadilan ataupun melalui pengawas di hubungan industrial, tapi secara posisi yang bisa diprediksi dari sekarang adalah posisi pekerjanya yang lebih diuntungkan begitu, karena suka tidak suka atau bahkan ini adalah hal yang patut kita syukuri, ini tergantung sudut pandang mana ya Bapak Ibu sekalian, bahwa peraturan terkait dengan ketenagakerjaan di Indonesia sebenarnya terlepas dari polemik yang ada ya, sering di demo segala macam gitu ya, tapi secara prinsip sebenarnya pembuat undang-undang ini sudah mencoba melindungi sedemikian rupa kepada bagi hak-hak si pekerjanya. Nah, selanjutnya terkait dengan TKWT. Mungkin ini juga perlu hati-hati Bapak Ibu personalia sekalian, bahwa sebenarnya kalau dari sudut pandang tanda kutip diuntungkan, tentu perusahaan lebih senang kalau semuanya karyawan kontrak aja gitu ya. Jadi nggak usah mikirin pesangon, bisa selesai ada waktunya, nanti cuma perlu bayar kompensasi segala macam gitu. Padahal
aturan hukumnya sebenarnya udah jelas nih Bapak Ibu sekalian, PKWT ini hanya untuk pekerjaan tertentu gitu ya. Jadi nggak semua pekerjaan yang Bapak Ibu ingini bisa jadi PKWT gitu ya. Nanti saya di-challenge lagi, tapi bisa kok Pak, teman saya sebagai staf legal misalnya gitu, atau staf keuangan, tapi pakai kontrak kok selesainya 2 tahun atau di kontraknya 6 bulan. Kembali saya tekankan, bisa-bisa saja tidak akan ada masalah sampai jadi masalah. Tapi memang karena PKWT ini menurut aturannya harus didaftarkan ya, setelah penandatanganan kontrak berapa hari, saya agak lupa 3 atau 3 hari kalau nggak salah harus didaftarkan di Snaker. Maka begitu dia didaftarkan, kadang kalau ya namanya pengawas di Disnaker juga manusia Bapak Ibu sekalian ya. Kadang lolos-lolos aja gitu ya. Entah teknisnya seperti apa, itu dalam tanda kutip wallahu alam gitu ya. Tapi kalau dikembalikan lagi sama orang Disnakernya, itu dimungkinkan juga. Jadi dikasih tahu bahwa pekerjaan ini tidak termasuk nih. Ini bukan sifatnya cuma sekali atau sementara gitu ya. Terus ini bukan pekerjaan yang terlalu lama, ini bukan musiman. Ini sebenarnya sifatnya tetap nih. Nah ini atau si perusahaannya ini bukan perusahaan apa namanya, bukan dalam masa percobaan. Mungkin yang sekarang sangat sering dipakai argumennya adalah dalam tanda kutip startup gitu ya. Startup ini kan dalam prakteknya dia diberikan suatu special arrangement lah. Jadi karena kan bisa jadi perusahaan rintisan ini baru dibangun, kalau langsung pakai karyawan tetap, belum tentu perusahaannya sendiri akan survive dalam tahun ke depan gitu ya. Nah ini perlakuan khusus, tapi balik lagi karena ini adalah harus didaftarkan di perjanjian kerjanya, maka bisa jadi kalau kita hanya mematok pada aturan ini, bisa saja dikembalikan sama si pengawas hubungan industrialnya gitu ya, bahwa dikatakan ini nggak boleh nih jadi PKWT, ini harus PKWTT. Nah itu harus diperbaiki. Atau misalnya kalau mau, oh enggak, ini adalah sifatnya musiman, nanti berargumen lagi. Jadi pada saat membuat apa namanya perjanjian kerja ini memang cukup tricky ya Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa misalnya jadi patokan perusahaan temennya, boleh kok Pak ini staf keuangan jadi PKWT, tapi belum tentu ya. Kalau syukur berarti dia oke lah, entah untung, entah bagaimana caranya, tapi belum tentu itu bisa diterapkan ke perusahaan Bapak Ibu sekalian, karena nanti ada konsekuensinya mau tidak mau ya. Kalau memang pekerjaannya sudah se-obvious itu adalah pekerjaan tetap ya, kadang sulit juga untuk dipaksakan menjadi PKWT. Nah ini ada hal-hal lain, ini yang sangat utama juga nih, tadi saya sudah sempat singgung bahwa memberikan kurang tidak boleh, tapi memberikan lebih boleh. Peraturan misalnya kalimatnya bilang cuti paling tidak 12 hari dalam setahun. Tapi cuti teman saya setahun 15 kali, Pak Morales 20 kali boleh, karena kan paling sedikit gitu ya. Jadi kalau di perjanjian kerjanya diatur cutinya setahun, kalau bekerja 12 bulan berturut-turut dapat 8 kali, tapi pekerjanya setuju Pak Morales. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian, karena kalimatnya adalah paling sedikit gitu ya. Lalu terkait dengan nih selanjutnya apa nih, terkait dengan alih daya. Mungkin perusahaan Bapak Ibu udah sangat besar gitu ya. Mungkin buat pekerjaan-pekerjaan tertentu ada dalam bahasa sehari-harinya lebih familiar mungkin outsourcing gitu ya. Nah, outsourcing ini beda dengan karyawan buat si perusahaan tersebut, karena berarti kan si perusahaan si pemberi kerja dengan perusahaan outsourcing yang punya arrangement gitu ya. Jadi karyawan yang ditempatkan di perusahaan A, katakanlah seperti itu, dia bukan berarti karyawan perusahaan A, dia adalah tetap karyawannya si perusahaan outsourcing tersebut, kecuali diatur lain. Tapi paling tidak dalam prinsipnya adalah seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan tenaga kerja asing, Bapak Ibu sekalian, tenaga kerja asing ini di Indonesia harus secara jelas dikatakan untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Jadi nggak bisa karyawan asing itu pegawai tetap gitu, walaupun dia kenal dekat sama bosnya, dekat sama ownernya gitu ya.
lalu perjanjian kerjanya diatur untuk waktu tidak tertentu. Nah ini nggak boleh gitu ya, karena itu memang secara undang-undang bilangnya seperti itu, dan ada jabatan-jabatan tertentu yang tidak boleh. Mungkin yang Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar, misalnya tidak boleh di bagian personalia gitu, nggak boleh dia jadi HRD tuh buat dia nanti yang apa namanya yang terima-terima karyawannya gitu ya. Karena tapi kalau bule misalnya gitu ya, misalnya kalau bule standarnya lebih bagus Pak, paling tidak dia tahu mana yang bisa kerja, tetap nggak boleh gitu ya. Karyawan asing sudah secara eksplisit dikatakan tidak boleh untuk jabatan personalia. Jadi dan ada jabatan-jabatan lain untuk pekerjaan tertentu, nanti ada listnya cukup banyak gitu ya, tapi memang lebih banyak kaitannya dengan hal-hal yang personalia. Lalu terkait dengan perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja ini kalau perusahaannya punya apa namanya peraturan perusahaan gitu ya, atau punya perjanjian kerja bersama, ini juga sudah dikatakan bahwa nggak boleh bertentangan dengan PKB-nya itu, dengan PP nggak boleh gitu ya Bapak Ibu sekalian. Bertentangan tidak bolehnya dalam artian apa? Balik lagi ke poin pertama yang di atas adalah tidak boleh lebih sedikit. Jadi kalau peraturan kerja bersamanya bilang seluruh perusahaan karyawan berhak cuti 12 kali dalam setahun gitu ya. Terus ada karyawan baru, saya kalau mau kerja di sana cutinya harus 20 hari Pak. Wah nggak bisa Pak, kita terbentur PKB. Nggak seperti itu gitu. Jadi dikasih lebih tetap boleh. Yang nggak boleh adalah apa namanya kalau dikasih kurang. Gitu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya terkait dengan jangka waktu nih, PKWT. Mungkin kalau yang Bapak Ibu sekalian sudah jadi personalia misalnya 5 tahun terakhir gitu ya, mungkin ini ada sedikit perbedaan terkait jangka waktu PKWT. Kalau dulu kan ada skemanya gitu ya Bapak Ibu, harus 2 tahun dulu, terus nanti bisa diperpanjang sekali lagi gitu ya. Ada yang pertama maksimal 2 tahun, segala macam gitu. Jadi harus misalnya kalaupun setahun, perpanjang berikutnya tidak boleh 2 tahun gitu, hanya boleh setahun. Ini aturan yang dulu. Kalau aturan yang sekarang adalah langsung dikatakan bahwa PKWT ini paling lama 5 tahun. Dan setiap berakhir masa PKWT harus diberikan uang kompensasi istilahnya kalau sekarang. Jadi kalau misalnya 5 tahun ini mau dipecah 6 bulan, sampai total 5 tahun boleh, tapi berarti setiap 6 bulan sebelum berakhir masa berlaku, ini orang dapat kompensasi. Tapi kalau mau, wah ini kayaknya daripada bolak-balik nanti karyawannya apa namanya tanda tangan kontrak mulu diperbarui tiap setahun sekali misalnya gitu ya, setiap 2 tahun sekali, ya udah deh langsung aja 5 tahun tanda tangan PKWT. Sekarang boleh diperlakukan seperti itu, tapi selama tidak boleh lebih dari 5 tahun. Jadi itu 5 tahun adalah batas akhir dari PKWT-nya tersebut gitu ya. Jadi kalau mau 6 tahun nggak boleh, 5 tahun 3 bulan nggak boleh. Tapi justru yang boleh adalah setahun sampai 5 itu boleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu sedikit perbedaannya dengan aturan yang lama. Nah itu tadi terkait dengan kita masih ada waktu ya, Bu? Oke, masih ada waktu. Ini mungkin saya agak percepat aja. Ini terkait dengan tadi kita udah selesai terkait dengan perjanjian kerjanya gitu Bapak Ibu sekalian. Nah ini mungkin yang kita beralih sedikit pembahasannya terkait dengan perselisihannya nih Bapak Ibu sekalian. Nah perselisihan di hubungan industrial itu sebenarnya ada 4 jenis. Yang pertama itu perselisihan hak. Nah, ini saya bacakan amanat undang-undangnya nih, kalimatnya adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat perbedaan pelaksanaan penafsiran ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, PP, dan PKB. Jadi perselisihannya baru hak aja nih, Bapak Ibu. Jadi tanda tangan kontrak, upahnya tadi kan harus jelas nih, upahnya misalnya 5 juta di tanggal 25, atau tidak diatur tanggalnya atau diatur tanggal yang sama lah. Intinya sudah diperjanjikan, sudah disepakati dalam perjanjian kerja. Ternyata 5 juta yang dibayarkan tiap bulan ini ternyata enggak 4.990 deh misalnya, atau 4.900 gitu ya, kan lebih di bawahnya nih. Karena kalau dikasih 5.100.000 pasti pekerjanya ya udah biarin aja gitu ya.
Dikasihnya lebih, senang dong. Tapi kalau dikasihnya kurang dari apa yang diperjanjikan, tapi belum sampai di PHK gitu, tapi diturunin aja upahnya, maka ini bisa timbul perselisihan karena kan perbedaan pelaksanaannya. Dulu dijanjikannya 5 juta, dulu dijanjikannya cuti 12 hari, tapi tertulis aja ternyata upahnya dia dibayarkan 4,9. Setiap mau cuti nggak dikasih izin gitu ya. Nah ini si pekerjanya bisa nih kalau mau mempermasalahkan ini gitu ya. Tapi garis bawahi belum sampai di PHK. Jadi kalau misalnya si pekerjanya mau kerja, tetap merasa dalam tanda kutip tidak enak dan ya daripada saya ribut 100.000 terus saya jadi di PHK gitu ya. Kadang kan takutnya seperti itu ya. Si pekerjanya ini ya udah deh saya terima aja. Tapi itu kalau dia sendiri. Kalau dia rame-rame, kalau dia udah punya serikat pekerja gitu ya. Semua pekerjaannya diperlakukan seperti itu. Mungkin udah beda cerita tuh Bapak Ibu sekalian. Mungkin dia jadi lebih berani, mereka jadi lebih kuat gitu. Jadi nanti tetap dimintakan, bisa dilaporkan, bisa melalui nanti ada kita bahas mekanismenya ada bipartit, tripartit sampai ke pengadilan. Itu besar kemungkinan kalau tanpa mendahului putusan pengadilan ya, kalau memang sudah disepakatinya X, ya perusahaan mau tidak mau harus tunduk dengan peraturan perjanjian kerja tersebut gitu, karena kalau tidak ada konsekuensinya tersendiri, meskipun itu juga kondisional di lapangan apakah si pekerjanya ini mau mempermasalahkan atau tidak. Selanjutnya perselisihan yang jenis yang lain adalah perselisihan kepentingan. Ini saya bacain kembali, perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja. Nah, ini yang menarik. Mungkin kalau dalam prakteknya, dalam pembuatannya mungkin tidak terlalu tidak terlalu banyak terjadi gitu ya. Karena kalau perjanjian kerja pada saat membuat saja sudah berselisih, berarti kan mungkin Bapak Ibu personalia yang menghadapi karyawan tersebut merasa ya udahlah daripada ini orang dalam tanda kutip ribet gitu ya. Ya udah deh, nggak usah tanda tangan aja selesai, sebenarnya nggak jadi, hubungan kerjanya nggak jadi. Tapi berbeda kalau ada perubahan syarat-syarat kerja. Misalnya nih dalam prakteknya, misalnya yang mungkin terjadi adalah ada pekerjanya tadinya pada saat perjanjian kerja di awal kerjanya 5 hari dalam seminggu, total 40 jam kerja gitu ya. Ternyata setelah dia kerja 2 tahun, dievaluasi gitu ya, ternyata wah ada kebutuhan nih kerja juga hari Sabtu. Terus nego deh sama si pekerjanya. Mulai bulan depan Bapak kerjanya seminggu 6 kali ya, tapi nggak 40 jam kerja kok Pak, cuma 30 jam gitu ya. Misalnya ya katakan seperti itu, kan sebenarnya perusahaan mencoba menego. Tapi si pekerjanya ngerasa nggak bisa lah, saya mau ngapain Sabtu kerja gitu ya. Tapi karena dia sudah bekerja di sana, dia sudah menjalani pekerjaan yang tiba-tiba perusahaan mau merubah syarat kerja, atau dibalik si pekerjanya yang mau tadinya 6 tadinya dia bekerja 6 hari, tiba-tiba dia mau ubah 5 hari. Nah ini tidak bisa sepihak Bapak Ibu sekalian, karena sudah ada hubungan kerja di awal. Maka kalau mau merubah syarat-syarat kerja tadi, misalnya yang mungkin gampang sebagai contoh adalah jam kerja misalnya, maka ini tidak bisa langsung diputuskan oleh salah satu pihak saja, baik itu pekerja maupun si pekerjanya. Maka apabila hilang, oh udah ada. Apabila itu terjadi, maka itu bisa jadi potensial dispute juga, apakah si pekerjanya yang melaporkan ke membawa permasalahan ini, baik itu bipartit, tripartit sampai ke pengadilan, atau malah si pemberi kerjanya yang merasa daripada saya mempekerjakan kamu minta jam kerjanya dikurangin, ya saya aja yang membawa masalah ini gitu ya. Jadi itu adalah potensi perselisihan. Yang kedua, yang ketiga. Nah, ini terkait dengan serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini kan kalau Bapak Ibu sekalian udah mungkin ya sangat familiar lah bahwa serikat pekerja itu kan kadang kalau perusahaannya tidak terlalu besar ya, ada serikat pekerjanya mungkin ya satu aja gitu. Tapi beda cerita kalau industrinya atau pekerjaannya udah sampai katakanlah ribuan. Bisa jadi
serikat pekerjanya itu lebih dari satu, Bapak Ibu sekalian. Nah, serikat-serikat pekerjanya ini bisa jadi nanti mereka yang berselisih gitu ya di dalam satu perusahaan. Nah, itu juga salah satu jenis perselisihannya. Oh, mungkin saya agak cepat lagi. Belum. Yang terakhir adalah terkait dengan pemutusan hubungan kerja PHK. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian juga sangat familiar karena ini udah bahasan sehari-hari gitu ya, PHK. Nah, PHK ini sebenarnya kan sesuatu yang diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan gitu ya. PHK ini kan tidak selalu dimaknai buruk, bisa jadi untuk menyelamatkan usahanya, bisa jadi untuk efisiensi, bisa jadi karena satu dan lain hal gitu ya. Tapi bukan sesuatu yang dilarang. Yang dilarang adalah kalau tidak memberikan sesuai dengan apa yang diaturkan, kira-kira seperti itu. Nah, kalau salah satu pihak tidak terima atas PHK tersebut, maka ini juga menjadi salah satu objek dari perselisihan gitu ya. Satu dari 4 jenis yang tadi. Nah, ini terkait dengan PHK tadi saya bilang bahwa PHK itu bukan sesuatu yang dilarang gitu karena undang-undang sendiri memperbolehkan itu, tapi selama sesuai dengan alasan-alasan yang ada di peraturan perundang-undangan. Ini mungkin saya nggak bahas satu-satu Bapak Ibu sekalian karena terkendala waktu. Mungkin nanti Frida kita bisa range lagi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya bilang tadi mungkin besok-besok kita bisa berdiskusi lebih panjang lagi. Cuman paling tidak ini saya ambil doang kok juga dari PP 35 Bapak Ibu sekalian, ada di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Ini terkait dengan alasan-alasan PHK. Alasan-alasannya ini ada beberapa, cukup banyak. Hampir semua alasan yang PHK sudah di-cover sama peraturan 35 tahun 2021 ini. Yang membedakan adalah nanti haknya. Tentu yang membedakan adalah apakah perusahaan yang PHK-nya karena aksi korporasi misalnya merger gitu ya, dengan adanya putusan PHI atau dengan adanya putusnya karena si pekerjanya mengundurkan diri, maka itu adalah hal-hal yang membedakan terkait dengan pesangon, uang pisah, penghargaan masa kerjanya. Jadi bedanya di sana. Nah, ini ada semua alasan-alasan ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek di PP 35 2021. Yang membedakannya adalah, balik saya pertegas, adalah nanti hak si pekerjanya ini dalam alasan yang berbeda, hitungannya berbeda. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini terkait dengan mekanisme penyelesaiannya kalau misalnya sampai berselisih gitu tadi ya, salah satu dari 4 tadi gitu ya. Nah, ini kekhususan dalam tatanan hukum tenaga kerja kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi walaupun sangat erat kaitannya dengan hukum keperdataan, tidak bisa orang tiba-tiba menggugat perusahaannya atau perusahaan menggugat pekerjanya dalam hubungan industrial langsung ke pengadilan. Jadi tiba-tiba, wah pekerjaan saya ngerasa nggak digaji nih. Udah jelas memang sangat obvious dia nggak digaji atau dia di PHK, nggak dikasih pesangon. Nggak bisa tuh pekerja tiba-tiba langsung ke pengadilan. Karena apa? Karena salah satu syarat utama untuk memasukkan gugatan di pengadilan hubungan industrial adalah melampirkan rekomendasi dari mediator di Dinas Tenaga Kerja gitu ya. Harus melewati tripartit. Tapi kita juga nggak bisa langsung ke tripartit, langsung ke mediator gitu ya. Langsung ke Dinas Tenaga Kerja, bikin submit laporan, saya mau menyelesaikan, nggak bisa juga. Karena syarat administratifnya begitu kita mau masukin harus ada antara dua nih Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin Bapak Ibu yang personalnya harus pakai strategi dalam menghadapi ini. Karena apa? Karena syarat untuk bisa masuk ke tripartit, administratifnya pilihannya dua. Sudah dilakukan bipartit dan ada risalahnya dimasukin, atau si pekerja sudah mengundang bipartit, tidak ditanggapi oleh perusahaan gitu. Jadi undangan pertama, misalnya saya undang perundingan bipartit minggu depan, si pemberi kerjanya udah acuhkan saja gitu ya. Maka si pekerjanya akan mengundang sekali lagi. Jika itu tetap tidak diacuhkan, maka bipartitnya bisa di-skip asal si pekerja bisa membuktikan hal tersebut gitu ya. Jadi ini strategi apakah
mau didiemin aja atau justru coba diselesaikan di partit dulu, syukur-syukur bisa selesai, atau setidaknya ya harus ada waktu dulu sebelum bisa sampai ke tripartit. Nah, ini ada sedikit video Bapak Ibu sekalian terkait ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan tenaga kerja, tapi lebih luas lagi gitu ya dalam berpikir dalam The Monkey Business Illusion. tunggu dulu Mas. Dalam untuk menghadapi permasalahan di tatanan hukum tenaga kerja kita ini gitu ya. Mungkin kita bisa start dulu, nanti saya kasih penjelasan. The Monkey Business Illusion. Count how many times the players wearing white pass the ball. The correct answer is 16 passes. Did you spot the gorilla? For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half miss the gorilla. If you knew about the gorilla, you probably saw it, but did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game? Let's rewind and watch it again. Here comes the gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. When you're looking for a gorilla, you often miss other unexpected events. And that's the monkey business illusion. Ya, gitu. Learn Bapak Ibu more about sekalian, this illusion kira-kira and tadi the original gorilla experiment at theinvisiblegorilla.com. Next. Nah, itulah ya kenapa tadi saya sedikit kasih video. Sebenarnya itu bukan video saya, ini biasa saya pakai kalau saya lagi mengisi acara, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam membuat perjanjian kerja, dalam menghadapi permasalahan hukum tenaga kerja di Indonesia, kita tuh nggak bisa pakai kacamata dalam tanda petik kacamata kuda aja gitu ya. Kita nggak bisa tuh lihat tadi cuma lihat ngitungin bolanya aja dioper berapa kali. Itu baru satu sisi aja Bapak Ibu sekalian. Ternyata tadi faktanya ada gorila lewat. Ternyata orang yang baju hitam tadi ada 3 keluar 1. Ternyata gordennya berubah warna. Kalau kita fokus cuma tadi di perintahnya cuma ngitung berapa kali, itu satu hal checklist sudah terpenuhi. Tapi bisa jadi ada hal-hal lain yang tidak kepikiran. Nah, ini saya kaitkan dengan resiko kalau sampai ada perselisihan. Resiko yang pertama nih Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau sampai ada perselisihan yang pasti terbuang adalah waktu. Dari sudut pandang pemberi kerja maupun sebenarnya dari si pekerjanya sendiri. Dari pemberi kerja misalnya harusnya waktunya bisa buat mikirin usaha ke depannya, tapi karena ada satu masalah kecil nih, masuk ke bipartit, masuk ke tripartit, ke pengadilan, tentu waktunya jadi hilang juga kan, mau tidak mau harus dihadapi. Kemudian juga ada resiko litigasinya gitu ya. Kita tahu pengadilan di Indonesia satu lama. Peraturannya memang mengatakan secara tegas nih Bapak Ibu sekalian ya, harus diputus 50 hari sejak didaftarkan di pengadilan. Tapi prakteknya apalagi orang di PHK banyak gitu ya Bapak Ibu, masal gitu ya. Ngantrinya itu Bapak Ibu sekalian kalau di pengadilan lama, hilang waktu. Kemudian litigasinya ini sendiri adalah Indonesia hukumnya kan mungkin Bapak Ibu juga familiar, tidak mengikat, putusan hakim yang sebelumnya tidak mengikat putusan hakim yang di kemudian hari. Bisa jadi pada saat riset Bapak Ibu sudah dapat jawaban, wah ini kata si hakim di pengadilan ini aturannya kita harusnya menang gitu ya.
Tapi ini juga beresiko Bapak Ibu sekalian, karena begitu masuk ke pengadilan ini adalah bola liar. Tergantung faktanya pada saat itu seperti apa, kondisional hakimnya seperti apa. Ini kan bisa jadi walaupun sudah yakin menang pun bisa jadi kalah. Bahkan orang yang tadinya juga merasa akan kalah ternyata bisa menang gitu. Ini kan ada resiko apakah perusahaan mau mengambil itu atau tidak. Kemudian ada resiko komersial, misalnya apakah satu dengan menghadapi perselisihan paling tidak kalau menghadapi sendiri saja ada biayanya di sana ya, datang ke tripartit, datang ke disnaker itu harus keluar biaya, nanti sidang ada biayanya lagi. Itu baru kalau menghadapi sendiri. Kalau pakai lawyer misalnya, baik itu pekerja maupun pemberi kerjanya gitu ya, pakai lawyer ada resikonya lagi, komersial harus bayar fee-nya lagi gitu ya. Mungkin kadang kalau yang lebih sering adalah biaya lawyernya bisa jadi lebih mahal dari biaya yang dibuat oleh si pekerja. Tapi biasanya perusahaan juga merasa itu adalah hal yang worth it untuk dilakukan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Misalnya gugatannya sendiri mulainya sebenarnya si pekerja minta pesangon katakanlah 100 juta gitu ya. Ternyata sewa lawyering 150 juta, 200 juta. Perusahaan yang merasa ini adalah tanda kutip bullying kepada perusahaan dan ini sesuatu yang tidak benar, perusahaan akan tetap lebih memilih untuk mengeluarkan kos yang lebih besar daripada mengeluarkan 100 juta buat pesangon. Karena apa? Katakanlah perusahaan berniat melakukan hal yang sama kepada 10 orang atau 50 orang gitu, kepada pekerja yang lainnya. Kalau misalnya satu pekerja diturutin gitu ya, karena dia nggak benar, nanti bisa jadi 49 orang lain di belakangnya akan merasa, wah perusahaan kalau dalam keadaan seperti ini akan nurut nih, akan mengalah aja gitu ya. Nah, pentingnya dihadapi itu juga kadang ada sesuatu yang plus minus ya. Kalau misalnya daripada keluar yang lebih banyak, akan terjadi presiden yang buruk, maka perusahaan tetap akan merasa ini sesuatu hal yang worth it untuk dilakukan. Karena nanti tetap ada risk manajemennya sendiri gitu ya. Lalu yang terakhir, yang kemudian resiko lain buat khususnya pemberi kerja adalah misalnya reputasi atau nama baik. Misalnya Bapak Ibu sekalian perusahaannya di bidang jasa gitu, atau di bidang produk apa gitu, makanan katakanlah seperti itu. Masuk berita, PTA PHK massal perusahaannya tidak diberi pesangon gitu. Kadang kan berita-beritanya kadang seperti itu, padahal bisa jadi sebenarnya tidak seperti itu gitu ya. Nah, berita-berita seperti ini reputasinya bisa jadi jelek gitu kan. Bisa jadi karena reputasinya jelek, wah berakibat buruk sama salesnya perusahaan. Berakibat buruk sama nama yang punya. Ini hal-hal seperti ini adalah yang juga harus diperhatikan dalam menghadapi resiko-resiko itu juga ya. Dari sudut pandang pemberi kerjanya juga sebenarnya nama baik reputasi juga penting Bapak Ibu sekalian. Misalnya Bapak Ibu sekalian memang jangan Bapak Ibu deh, ada orang gitu si pekerja di PHK nggak dapat pesangon, benar dia benar-benar dizolimi gitu ya. Lalu dia bawa permasalahannya ke pengadilan gitu ya. Tapi dia juga sambil mencari kerja di perusahaan baru. Perusahaan baru HR-nya kan pasti mungkin background checking kan gitu ya. Kenapa alasan pindahnya Bapak gitu ya. Iya, soalnya saya dulu nggak diupah nih, saya lagi memperjuangkan nih, saya lagi pakai strategi gini, bawa ke pengadilan. Si perusahaannya merasa, wah ini orang sih sebenarnya nggak salah gitu ya. Tapi kayaknya dia bisa besok-besok kalau kita juga salah, dikit-dikit ntar lapor nggak ya? Ntar, nah ini kan nama baiknya si pekerja ini juga bisa jadi dipertanyakan gitu ya. Jadi dalam menghadapi resiko tadi harus dilihatin tuh Bu. Apakah ada gorilanya yang lewat yang lain kah? Ada tadi bolanya doang kah? Ataukah gordennya berganti kah? Ini harus diperhatikan semua. Mungkin yang terakhir yang perlu jadi catatan ini juga, mungkin ini khusus untuk pemberi kerjanya ya pada perusahaan, bahwa dalam perselisihan itu nanti apabila benar-benar sudah berselisih, namanya orang sakit hati, kadang tidak selalu yang dikejar adalah katakanlah dalam hal PHK gitu ya. Tidak selalu bisa diserang dari pengadilan hubungan industrial aja. Jadi di Dinas Tenaga Kerja itu ada satu bagian tersendiri namanya pengawas hubungan industrial Bapak Ibu sekalian. Misalnya dia jabatannya suatu jabatan yang mungkin dia pegang rahasia perusahaan kah, dia tahu perusahaan ada dosa dalam tanda kutip dosa apakah gitu ya. Kita kan nggak ada yang tahu karyawan ini gosip-gosip apa selama kerja gitu ya.
Nah ini bisa jadi nanti dia selain melewati mekanisme yang tadi yang bipartit, tripartit, dan pengadilan, bisa juga dia bikin laporan tuh Bapak Ibu sekalian ke Dinas Tenaga Kerja gitu ya. Misalnya kasih tahu, wah itu ada karyawan asing tuh di sana tapi nggak ada izinnya gitu ya. Terus bisa jadi, wah ini BPJS di kantor kita pas gajian udah dipotong Pak, tapi nggak langsung dibayarin gitu nih. Sekarang saya aja BPJS saya belum dibayar dari tahun lalu gitu ya. Nah hal-hal seperti ini kan sebenarnya nggak ada hubungannya tuh tadi sama pesangon dia. Tapi kalau dia bikin laporan ke Dinas Tenaga Kerja, ini yang cukup harus hati-hati bahwa nanti perusahaan bisa dipanggil tuh sama Dinas Tenaga Kerja untuk dimintain keterangan, bener nggak? Nanti dalam prosesnya bisa tuh Bapak Ibu sekalian Dinas Tenaga Kerja pengawasnya untuk minta-minta data. Nah, mungkin perusahaan kan daripada kena ini sanksi, karena kalau misalnya terbukti bisa jadi sanksinya itu mungkin yang relax gitu ya, paling gampang adalah mungkin teguran gitu ya, teguran lisan. Nah, tapi kan yang paling buruk itu berjenjang tuh Bapak Ibu, bisa jadi sampai pembekuan, sampai pencabutan izin usaha. Nah, ini kan hal-hal yang jangan sampai gara-gara permasalahan kecil bisa jadi bermasalah. Nah, ini mungkin terakhir sebelum kita sesi tanya jawab gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini terkait dengan cara mitigasi resikonya deh. Banyak caranya, tapi mungkin ini beberapa hal yang mungkin bisa Bapak Ibu garis bawahi. Pertama adalah upayakan musyawarah mufakat gitu, karena kan hubungannya sebenarnya hubungan kerja ini adalah hubungan keperdataan orang ke orang gitu ya, bahwa selama masih bisa diomongin baik-baik, selama bisa dicapai kesepakatan bersama, misalnya memang aturannya sudah jelas Bapak Ibu sekalian, pesangonnya misalnya nih orang lagi udah mau diputus hubungan kerjanya gitu ya, padahal dia nggak salah apa-apa gitu ya. Bisa kan misalnya teknik-tekniknya misalnya negosiasi, Bapak daripada Bapak gugat kita selesainya 1,5 tahun untuk nilai katakanlah tadi 100 juta, Bapak ya udah deh Bapak kita putus, dapat duitnya cash sekarang misalnya gitu ya, tapi boleh nggak Pak 50 juta aja gitu ya. Ini maksudnya dari sudut pandang apa yang bisa dimusyawarahkan, karena kalau sampai ke pengadilan sebenarnya kalau kita mau ngomong fair adalah lose-lose for both parties gitu ya. Dua-duanya sebenarnya dirugikan gitu ya. Perusahaan harusnya mikirin kerjaan, si pekerjanya juga daripada dia 1,5 tahun lama belum tentu dapat uangnya juga, ya udah yang pasti-pasti aja yang layaknya seperti apa selama masih bisa disepakati. Terus harus juga dipahami perjanjian kerja. Kalau ada peraturan perusahaannya harus dipahami, peraturan perundang-undangannya juga harus dipahami. Kenapa? Karena ya kalau memang peraturan undang-undangnya bilang UMR katakanlah 5 juta, janganlah coba-coba diakali jadi 3 juta gaji orang gitu misalnya. Kalau misalnya perjanjian kerjanya memang sudah disepakati punya cuti, ya dihormati cutinya. Memang kadang ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal, tapi kan bukan berarti selama setahun itu ini pekerja harus bekerja terus. Hal-hal seperti itu kalau memang sudah diatur ya dihormati. Nah, lanjut yang harus dimitigasi resiko juga adalah karena kan kadang kita juga nggak bisa memprediksi atau ada hal-hal yang memang urgent sekali harus dilakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, PHK massal ini sebenarnya kan mau mem-PHK 1 orang, mau mem-PHK 100 orang, 1.000 orang karyawannya sebenarnya prosesnya kan sama Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dari sudut pandang tanda kutip amannya adalah harus berhati-hati. Karena apa? Karena ini saya beranalogi lagi mungkin pelajaran kita Bapak Ibu sekalian juga pada saat dari kecil gitu ya, pada saat SD. Satu sapu lidi gitu ya, kalau dipatahin kan gampang banget tuh Bapak Ibu sekalian ya, pak gitu ya, patah. Coba bayangin Bapak Ibu sekalian mem-PHK 50 orang gitu ya, 100 orang. Dia yang tadinya deg-degan takut, ngerasa wah ini rame-rame nih. Ya dia akan lebih kuat gitu ya, posisi pemberi kerja juga harus hati-hati di sana. Terus juga kalau mau mem-PHK juga harus hati-hati untuk posisi dan jabatan tertentu. Kalau dia memang posisinya katakan tanda kutip key employees gitu ya, dia punya rahasia dan perusahaannya merasa kita nggak bersih-bersih amat gitu. Karena kalau orang sudah
masuk ke perselisihan udah pikirannya kadang menang-menangan aja Bapak Ibu sekalian. Dia merasa sakit hati. Udah kerja 10 tahun di perusahaan tiba-tiba mau ditendang gitu aja gitu ya. Nah, ini kan bisa jadi ya udah paling upah saya sedikit tapi ya udah kita kecebur bersama lah. Saya udah nggak dihargai juga di perusahaan. Nah, hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Terus yang juga sering ketelingsut adalah terkait waktu, dalam artian kalau memang peraturan perundang-undangannya bilang maksimal 5 tahun PKWT, ya 5 tahun lah. Terus juga diperhatikan kalau misalnya dia berakhirnya tanggal X gitu ya, tanggal 12 Desember perjanjian kerjanya, kan ada hal-hal yang harus dilakukan, misalnya atau pada saat dia mem-PHK karyawan tetap juga, misalnya kalau mau diputus harus dikasih tahu dulu 14 hari, harus ada masa si pekerjanya juga mau, kalau mau keberatan dalam 7 hari, hal-hal terkait dalam tanda kutip waktu ini harus dipahami juga dan harus ditaati, karena kalau tidak nanti bisa timbul permasalahan baru gitu Bapak Ibu sekalian. Lalu yang terakhir yang mungkin bisa saya sampaikan adalah jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Karena apa tadi? Jangan dilihat nilainya. Tadi saya juga sempat ngobrol ya, Pak Indra ya, di awal bahwa nilai dalam hubungan kerja ini mungkin kalau dari sisi value nggak terlalu besar Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya tadinya mau mem-PHK satu orang pakai kacamata kuda, udah yang penting sekarang dia 20 juta doang nih. Misalnya mintanya udah kita kabulin aja gitu ya. Ternyata perusahaan punya niat mem-PHK 1.000 orang gitu ya. Berarti ntar ini jadi presiden buruk bahwa semua orang yang lain bisa dapat seperti itu gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan pros and cons-nya, tadi resiko-resikonya, dan masih bisa dimitigasikah resikonya, apakah lebih bagus kita lawan ataukah kita settle. Nah, hal-hal seperti ini mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nggak ada legal teams-nya, misalnya bisa mencari bantuan profesional. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Bapak Ibu sekalian mungkin selanjutnya kita bisa diskusi kalau banyak pertanyaannya, atau kalau misalnya tidak, saya sebenarnya menyiapkan template ya gitu. Mungkin nanti ini bisa di-share juga kalau template perjanjian kerja sama Bapak Ibu sekalian, tapi kalau diskusi mungkin lebih enak kira-kira mana yang kurang, kira-kira harus ditambah. Tapi kalau kita lebih seru tanya jawab, misalnya saya lihat pertanyaan banyak juga. Karena sudah banyak, mungkin kita Q&A saja, Mbak Rida. Silakan waktu dan tempat. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Mas Morales atas presentasinya. Sangat menarik, membahasnya sangat detail. Tanpa basa-basi ya Bapak Ibu, langsung saja kita memasuki sesi tanya jawab. Dan saya persilahkan untuk para peserta offline apabila ada pertanyaan bisa langsung mengajukan pertanyaannya. Baik, kalau begitu kita beralih ke pertanyaan dari para peserta online ya. Peserta online ini sangat semangat nih. Pertanyaannya pertama, untuk PKWT yang sifatnya harian, apakah juga harus dibayarkan kompensasinya, Pak? Ya, Bapak siapa itu pertanyaannya? Dari Pak Muhyiddin, PT JTEKT Indonesia. Oke, Pak Muhyiddin, kalau untuk pekerja harian, itu harus dilihat dulu perjanjian kerjanya apakah benar-benar harian, atau dia dengan waktu tertentu, misalnya 3 bulan gitu ya. Nah, kalau 3 bulan tapi bayarnya harian, itu sebenarnya bukan dia pekerja harian, dia tetap kena pekerja waktu tertentu, waktu tertentu. Tapi kalau dia memang dealingnya harian, dia bisa jadi besok nggak kerja, hari ini kerja, benar-benar dipanggil harian, maka itu dia tidak kena ketentuan kompensasi tersebut. Baik, selanjutnya ini masih terkait PKWT nih Pak. Terkait PKWT dan sifat yang tidak tetap, apakah perusahaan outsourcing berhak menggunakan PKWT walaupun secara skop pekerjaan, contohnya itu seperti dalam hal keuangan, itu mengingat kontrak antara perusahaan outsourcing dengan kliennya sifatnya sementara atau tidak tetap. Jadi apakah berhak menggunakan PKWT atau tidak, Pak? Gitu. Oke.
apakah perusahaan outsourcing ini berhak untuk menggunakan PKWT dalam skop pekerjaan yang tadi Bapak sebutkan, contoh keuangan yang tidak ada hentinya gitu kan. Nah itu bisa atau tidak gitu. Oke, kalau kita kembali ke aturan tersebut bahwa aturannya sih sebenarnya sudah jelas ya. Yang saya mungkin butuh pisahkan adalah perusahaan outsourcingnya dengan karyawannya dia sendiri berarti ya. Bukan mengoutsource sama perusahaan pengguna jasanya yang mengoutsource atau perusahaan outsource-nya dengan keuangannya dia. Jadi kalau misalnya saya jawab dua-duanya ya, bahwa kalau misalnya di perusahaan yang mau menerima pekerjaan outsource, dia bekerja samanya dengan perusahaan outsourcing yang tersebut dan ditempatkan menjadi keuangan, maka itu kan tadi saya sampaikan di awal bahwa hubungannya itu adalah si pekerjanya ini tidak dengan perusahaannya, tapi dengan perusahaan outsource-nya yang mungkin harus di apa namanya di garis bawahi adalah hubungan hukum antara si perusahaan outsource-nya dengan karyawannya dia tersebut gitu ya. Bahwa kalau memang itu bukan suatu pekerjaan yang tadi ada beberapa poinnya, termasuk apakah itu pekerjaannya tidak tetap, maka kalau kita hanya, kembali saya kalau hanya membaca dengan peraturan perundang-undangan, maka itu tidak diperkenankan Bapak Ibu sekalian, karena itu jelas-jelas pekerjaannya yang selalu ada gitu ya. Tapi kalau kembali dipertanyakan, tapi ada Pak perusahaan yang mengoutsource perusahaan karyawan keuangannya? Ya betul. Tadi saya bilang bisa-bisa saja kalau selama lolos ya orang butuh pekerjaan. Tapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya nanti bermasalah yang bisa menimbulkan resiko, tentu ini resikonya juga bukan di perusahaan yang pengguna outsource ya. Perusahaan outsourcingnya lah nanti yang mungkin bisa kena masalah gitu ya. Ini jelas-jelas terkait pekerjaan ini sebenarnya tidak boleh hubungannya PKWT gitu. Jadi kalau dia bekerja di, ini harus diperhatikan sama Pak Muhyiddin tadi ya. Pak Muhyiddin harus diperhatikan adalah outsource itu hubungannya walaupun dia bekerjanya secara fisik di perusahaan A gitu ya, perusahaan yang bekerja sama dengan outsource ya, maka si pekerjanya ini tidak memiliki hubungan hukum dengan perusahaan A. Hubungan hukumnya tetap dengan perusahaan outsourcing gitu. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ini masih dalam jangkauan PKWT. Jadi, apakah ada UU yang mengatur secara jelas untuk level dan jabatan yang dapat mengimplementasikan PKWT? Jika ada, mohon dapat dijelaskan. Baik, Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau untuk jabatannya seperti apa, sebenarnya undang-undang tidak mengatur. Balik lagi ke apa yang sudah disampaikan dalam slide tadi, yang diatur hanyalah sebatas itu saja gitu, bahwa tidak boleh hanya boleh untuk pekerjaan yang musiman, hanya boleh untuk pekerjaan yang sekali selesai, hanya boleh untuk perusahaan tadi yang rintisan gitu ya. Nah memang yang rintisan ini baru Bapak Ibu di peraturan yang sekarang. Nah ini tapi peraturan pelaksana detailnya dalam tanda kutip rintisannya itu seperti apa, ini yang belum diatur, apakah selama dia baru berdiri itu disebut rintisan, ataukah dari sisi modalnya yang dianggap rintisan, ataukah seperti apa, ini yang belum ada aturan mainnya. Tapi kalau dari yang lain, saya rasa itu sudah cukup jelas ya. Misalnya kalau hal-hal bangun pekerjaannya adalah membangun gedung gitu ya. Ternyata gedungnya sudah selesai. Tentu itu kan sesuatu yang bisa diprediksi, ya begitu gedungnya selesai pekerjaannya sudah tidak ada lagi gitu ya. Bangun jalan apa, jalannya sudah selesai ya sudah tidak ada pekerjaannya lagi. Tapi kalau misalnya keuangan perusahaan gitu ya, legal perusahaan di PKWT-kan, mau itu jabatannya dia manajer, mau dia jabatannya staff, dia mau senior apa gitu ya, selama dia tidak memenuhi tadi yang disampaikan beberapa poin tadi, 5 poin tadi, maka itu tidak bisa masuk dalam jangkauan PKWT. Tapi kalau dalam prakteknya memang ada hal-hal yang ini balik lagi kita praktek dan dasain dasolan gitu ya, apa yang diharapkan, apa yang terjadi, bahwa memang ada beberapa yang karena setelah didaftarkan lolos
bukan berarti sebenarnya itu kalau menurut saya itu diperbolehkan gitu, yaitu lolos saja. Tapi Bapak Ibu sekalian, personalia tidak boleh menjadikan itu sebagai dasar. Karena apa? Karena nantinya yang mengakses perjanjian ini, perjanjian Bapak Ibu yang coba daftarkan ini orangnya belum tentu sama gitu. Bapak Ibu sekalian, bisa jadi dengan yang mirip-mirip gitu ya, perusahaan A personalianya laporkan bisa diterima gitu ya, persoalan yang lain dikembalikan lagi, diberikan catatan tuh biasanya ini bukan pekerjaan yang bisa di PKWT, begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Jadi jabatannya itu tidak menjadi tolak ukur, justru tolak ukurnya adalah apakah pekerjaan ini bersifat musiman, apakah pekerjaannya ini sekali selesai untuk waktu tertentu atau bukan, itu yang akan menjadi tolak ukur. Jadi bukan strata jabatannya. Baik, terima kasih. Dari para peserta offline, apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur dari Pacific Press Trust. Ya, yang ingin saya tanyakan sekarang itu khususnya PKWT ya. PKWT ini kan banyak yang di-handle oleh outsource. Nah, kebanyakan perusahaan ngakalinya itu setelah lepas dari outsource A contohnya, ya, setelah 3 tahun dia akan beralih ke outsource B di tahun keempat. Nah, kita tahu di undang-undang sekarang ini berlaku ketentuan kompensasi 1 bulan gaji setelah 1 tahun. Nah, selama di pekerja tersebut di outsource A, ya, outsourcing A ya, tidak ada kompensasi yang diberikan. Berlanjut disambung oleh outsourcing B. Nah, jadi pertanyaannya, setelah dia pindah ke outsourcing B, ini yang nanggung kompensasi kepada PKWT ini siapa? Apakah perusahaannya atau si outsourcing A atau si outsourcing B? Kira-kira itu. Mungkin terima kasih. Terima kasih Pak Nur pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan ini sudah juga diakomodir nih Pak Nur, concern Pak Nur di pertanyaan tersebut di PP 35 tahun 2021. Memang udah jadi pikiran nih, jangan sampai, mungkin itu hal yang sering terjadi gitu ya Pak Nur ya. Udah putus, nggak diberikan kompensasi, apakah perusahaan B tadi menanggungnya atau tidak. Sebenarnya kalau kita berpatokan pada peraturan perundang-undangan bahwa kompensasi itu selalu harus diberikan ketika masa PKWT-nya berakhir, gitu ya Pak Nur. Jadi begitu tadi dengan kondisi kasus seperti tadi, maka yang harus menanggung kompensasinya adalah si A harus menanggung terlebih dahulu, lalu dia dikerja di B, dan misalnya itu juga 1 tahun atau kurang dari 1 tahun pun dia tetap dapat secara prorata Pak Nur. Misalnya dia kerja 6 bulan, maka 6/12 kali 1 bulan gajinya. Jadi selesai di perusahaan A, dia berhak atas kompensasinya. Kalau ternyata tidak dibayarkan, maka si pekerja tersebut berhak untuk meminta kepada perusahaan A. Jadi perusahaan B tidak menanggung untuk PKWT yang belum dibayarkan oleh si perusahaan A, Pak Nur, kira-kira seperti itu. Lain halnya dengan, ini bukan dalam artian outsource pindah atau PKWT berpindah ya, lain halnya apabila ada namanya dalam Undang-Undang Tatanan Kerja kita ada namanya peralihan pekerja. Jadi perjanjian pengalihan pekerja ini mungkin agak beda kondisinya dengan kalian tadi sudah cukup menjawab belum Pak Nur. Jadi yang A tetap harus bayar, kalau nggak bayar maka pilihannya bagi pekerja adalah apakah melalui mekanisme tadi bipartit, tripartit sampai pengadilan untuk minta 1 bulan gajinya dia itu, atau dia ngerasa ya udahlah daripada kosnya lebih besar, saya ikhlasin tapi dalam tanda kutip, ini guyonan aja ya, saya sumpahin deh, misalnya ya Bapak Ibu sekalian. Karena bisa jadi 1 bulan upahnya si pekerja sama dia upaya hukum, lebih besar upaya hukumnya kira-kira begitu ya. Walaupun harus digarisbawahi seluruh biaya
pengadilan, bipartit, tripartit itu untuk perkara-perkara yang di bawah 150 juta itu full gratis Bapak Ibu, tapi kan tetap aja waktunya lama. Kembali ke sedikit perbedaannya apabila perjanjian pengalihan pekerja. Katakanlah saya bekerja di PT A Holding Company gitu ya Bapak Ibu sekalian sejak tahun 2017 gitu, katakan ya. Di tahun 2022 si perusahaannya ini atau dari dulu sebenarnya udah punya anak perusahaan gitu ya. Perusahaan terafiliasi sama perusahaan A ini, perusahaan B. Saya kan kerja dari 2017 Bapak Ibu sekalian. Lalu si perusahaan punya kebijakan Pak Morales udah kayaknya perusahaan B afiliasi kita lebih butuh Pak Morales deh. Pak Morales pindah ke sana ya. Nah untuk hal seperti ini baru ada mekanisme lainnya. Pilihannya ada dua. Perjanjian pengalihan dalam artian si PT A dengan PT B karena masih afiliasi dibikinlah underlying documents bahwa Morales akan bekerja di PT B dengan masa waktu kerja start dari tahun ketika saya pertama kali di 2017. Berarti nanti kalau saya tiba-tiba berhenti di PHK misalnya, saya akan tetap punya hak dari tahun 2017 tadi. Atau opsi berikutnya adalah karena ini saya pindah, berarti kan hubungan hukum saya dengan PTA juga berakhir nih, Bapak Ibu sekalian, saya akan pindah di PTB walaupun sama-sama afiliasinya, tapi di A saya berakhir. Biasanya yang bisa dipilih adalah, oke, Pak Morales di PTB nggak mau ngelanjutin dari tahun 2017, berarti Pak Morales putus dulu ya di 2017 sampai 2022 ini dari PTA, ini Pak Morales dapat pesangonnya, entah dia kasih saya full atau misalnya dinego lah, daripada terlalu besar, tapi Pak Morales nggak usah nunggu sampai Pak Morales tua nih, nunggu sampai pensiun gitu ya, atau sampai di PHK dapat duitnya, ini saya kasih di depan, kita out of court settlement, misalnya Pak Morales selesai di PT A, start dari nol lagi di PT B tahun 2022. Nah itu dua hal berbeda. Itu jadi ada dua opsi untuk apabila pengalihan pekerja. Kira-kira begitu Pak Muhammad Nur. Terima kasih. Baik, mungkin setelah ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Untuk peserta offline, apakah masih ada yang ingin bertanya? Boleh Pak. Oke. Pemagangan ya Pak? Pemagangan, oke. Siap. Terima kasih Pak aturannya. Memang dari Cipta Kerja sebenarnya dari sebelumnya pun sudah diatur Pak. Bahwa untuk skema pemagangan memang terminologi yang dipakai seharusnya bukan upah. Bahwa terminologi yang diatur dalam Cipta Kerja, Undang-Undang Klaster Ketenagakerjaan bahwa adalah uang saku. Itulah yang menjadi dasar bahwa apabila diikat dengan pemagangan, dia bisa mendapat uang di bawah upah minimum. Karena memang terminologi yang dipakai dia bukan upah Pak Muhammad Nur, tapi uang saku. Memang apakah dia dibayar 60%, 80%, kalau memang ada aturan lebih khususnya di dalam daerah tersebut, itu harus dilakukan. Tapi apakah itu komponennya termasuk upah, menurut saya tidak, karena kalau undang-undangnya sendiri itu mengaturnya adalah uang saku Pak. Jadi dan itu juga tidak boleh terus-terusan. Mungkin Pak Nur juga sudah familiar bahwa cuma maksimal boleh 1 tahun. Jadi 1 tahun kadang perusahaan merasa ya udah karena kalau kita pakai probation setahun kan nggak boleh gitu ya. Tadi cuma 3 bulan. Jadi ditanggulanginya biasanya perusahaan dengan cara pemagangan, tapi tetap membayarkan uang. Nah, uang yang dibayarkan ini kan tidak seperti karyawan kontrak ataupun dalam artian PKWT maupun PKWTT, karena kan kalau misalnya mau dipakai tetap ya pakai sekalian aja gajinya sama dengan upah ya. Pasti kan perusahaan memilih ini karena mau
kenalan dulu sama pekerjanya, tapi nggak usah bayar cost sebesar itu gitu ya. Nah itulah yang menjadi dasar bahwa boleh diberikan mau 80%, mau 60%, bahkan 20% sekalipun itu ya boleh saja karena terminologi yang dipakai bukan upah Bapak Ibu sekalian, terminologi yang dipakai adalah uang saku gitu. Baik, terima kasih Mas Morales untuk jawabannya. Sudah cukup Pak untuk jawabannya? Baik. Karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu sekalian, yang kita miliki dan tentu saja masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab satu persatu pada sesi Q&A kali ini. Namun nanti akan kami jawab melalui email Bapak dan Ibu sekalian. Dan terima kasih sekali kami ucapkan atas pertanyaan dan partisipasinya. Selain itu, semisal nanti setelah acara ini selesai, Bapak dan Ibu peserta offline mungkin ada yang ingin langsung didiskusikan dengan Mas Morales, tentu saja Mas Morales akan bersedia ya Mas ya. Jadi kita sudah sampai pada penghujung acara hari ini. Kami sampaikan terima kasih sekali lagi kepada para peserta seminar dan webinar hari ini, terutama yang sudah meluangkan waktu di sela kesibukan untuk hadir di sini. Dan terima kasih juga kepada Mas Morales atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan untuk membagi ilmunya di sini. Kami menyadari jika informasi ini mungkin belum sepenuhnya ya bisa menjawab keingintahuan Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu, jika ada pertanyaan yang lebih detail terkait Manpower Law and Employment Dispute Resolution, maka Bapak dan Ibu dapat langsung mengunjungi Survita Center of Information, nanti langsung mengunjungi saya, atau mungkin bisa langsung mengirimkan email ke saya, rida.panggil@survita.com, atau langsung ke Mas Morales, atau langsung ke Adkolo juga bisa. Selain itu, juga acara webinar hari ini akan kami tayangkan di kanal YouTube kami, yaitu di Survita City of Industry, dan terkait bahan presentasi, nanti pasti akan kami kirimkan setelah acara ini selesai. Kalau melalui email Bapak Ibu sekalian yang sudah didaftarkan, seperti itu. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Semoga apa yang kami suguhkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih.